Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini. Cerita Kilometer 35. Saat pertama kali kakakku meminta datang ke Kalimantan Tengah untuk bekerja di area pertambangan, aku sempat ragu. Jauh dari rumah, sinyal sulit, dan cerita-cerita seram tentang jalan-jalan kosong di tengah hutan membuat hatiku berat. Tapi aku butuh pekerjaan itu. Perjalanan panjang berjam-jam lewat sungai membawa aku ke sebuah rumah apung. Di sanalah aku pertama kali melihatnya. Mayat. Segerombolan orang berkerumun, berbisik dalam nada rendah. 4 pria menggotong tandu yang membawa tubuh kaku berlumur lumpur. Aku berdiri kaku di atas kapal motor yang baru merapat, detak jantungku berdentum keras. "Ada apa itu, Bang?" tanyaku pada seorang pria di sampingku. "Mayat korban tenggelam. Nggak ada identitasnya," jawabnya santai. Seolah melihat kematian adalah hal biasa. Bulu kudukku langsung meremang. Pertanda buruk, pikirku. Perutku bergejolak, tapi aku menahan diri. Aku turun dari kapal mengikuti arahan kakakku lewat pesan singkat. Tidak ada sinyal. HP-ku cuma menampilkan tulisan "No service". Panik merayapi dadaku. "Sini, sini." Seorang security berseragam melambaiku. "Kalau mau ke desa B, tunggu di sini. Kakakmu pesan begitu." Aku mengangguk merasa sedikit lega. 2 jam menunggu bukan masalah. Security itu, yang belakangan diketahui bernama Pak Erwin, memberikan sebotol air dan sepotong roti. Aku duduk di kursi kayu lapuk sambil mengamati orang-orang lalu lalang. Ada 2 pria yang berbicara pelan tak jauh dari tempatku. Tangannya menggenggam sesuatu. Sepertinya dibunuh lalu disamarkan. Aku menguping diam-diam, tapi mereka segera berhenti bicara saat sadar keberadaanku. Sebuah mobil menjemput mereka, meninggalkanku sendirian dengan ketidakpastian yang menusuk. Waktu merayap lambat. Saat matahari mulai merunduk di balik hutan, Pak Erwin datang lagi. Novel sudah datang. Jalan lurus, tunggu di persimpangan pertama. Aku berlari kecil, jantungku berdebar aneh. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti setiap langkahku. Saat melihat sosok Bang Novel melambaikan tangan dari dalam dump truck, aku merasa lega. Aku melompat masuk ke dalam kabin. "Nunduk ya kalau ketemu mobil 55. Kita dilarang bawa penumpang," katanya sambil tersenyum tipis. Sepanjang perjalanan, aku hanya melihat hutan. Tak ada sinyal. Tak ada suara selain deru mesin dan radio CB yang sesekali mengeluarkan suara rekan-rekan sesama driver.
Suasana terasa ganjil. Pepohonan di kiri kanan jalan seperti bergerak, seperti berbisik. Aku memberanikan diri bertanya, "Abang nggak takut lewat jalanan sepi begini malam-malam?" Bang Novel tertawa. "Takut setan. Yang kutakutkan cuman ngantuk. Kalau sampai celaka, bukan cuma alatnya hancur, nyawamu juga ikut melayang." Aku hanya mengangguk, tapi tetap ada rasa tidak nyaman di hatiku. Kami akhirnya tiba di sebuah warung kecil. Kakakku, Kak Ayumi, sudah menunggu di atas motor vario putihnya. Setelah berpamitan dengan Bang Novel, aku dibonceng melintasi jalanan berbatu yang semakin membuatku gelisah. Rumah kayu tempat Kak Ayumi tinggal tampak ramah, penuh pot-pot seledri dan tanaman tomat. Tapi ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat kulitku gatal seperti ada tatapan dari kejauhan. Malam itu, aku tidur di kamar lantai 2, sendirian. Rumah itu berderit pelan dihembus angin malam. Suara hutan mendesak masuk melalui celah-celah kayu. Aku terpejam, mencoba melawan rasa takut. Tapi malam itu mimpi buruk pertamaku datang. Aku bermimpi berada di sebuah jalan kosong, siang tapi semuanya abu-abu. Sebuah alat berat terbalik, rintihan lirih terdengar dari dalamnya. Aku berlari, berusaha menolong seseorang yang terjepit. Tapi tubuhku terasa berat, seperti diseret ke bawah tanah. "Tolong." Suara itu lirih, putus asa. Aku berusaha berteriak meraih tangan itu. Tapi tiba-tiba dunia menghitam. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku berat, seperti baru berlari maraton. Di luar kamar, aku mendengar langkah kaki, pelan, menyeret. Berhenti di depan pintuku. Aku membeku, ketukan perlahan. "Fauzan." Suara lirih nyaris tak terdengar. Bukan suara kakakku, bukan suara siapapun yang kukenal. Aku menahan napas. Mataku terpaku ke arah pintu. Ketukan lagi. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menggenggam selimutku erat-erat. Tidak. Itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Aku meyakinkan diriku sendiri. Tapi di balik kelopak mataku yang tertutup, aku bisa merasakan sesuatu sedang menatapku. Menatap menunggu sampai fajar perlahan menyelinap di balik jendela reyot dan suara itu menghilang. Aku membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan pintu kamarku, ada bekas jejak lumpur basah. Jejak kaki kecil, jejak kaki satu arah, masuk ke dalam kamarku. Setelah malam itu aku merasa ada sesuatu yang berubah. Rumah kakakku tak lagi terasa seperti rumah. Setiap malam aku merasa ada yang mengawasi, suara ketukan samar di jendela, atau langkah kaki yang menyeret di atap kayu. Tapi aku berusaha mengabaikannya. Hari itu aku memulai hari pertamaku sebagai helper di tambang. Aku dikenalkan kepada rekan-rekan baru, Bang Ferry dan Bang Andri. Mereka ramah, tapi ada sorot mata waspada di balik senyum mereka. Seolah mereka tahu sesuatu yang belum aku ketahui.
Malam itu aku dapat shift malam. Aku ikut dalam mobil tambang besar bersama Bang Ferry. Kami melewati jalanan sempit yang hanya diterangi lampu temaram kendaraan. Saat melewati kilometer 11, aku mendengar suara. Nyanyian, pelan, seperti suara seorang perempuan yang bernyanyi lagu Nina Bobo. Awalnya samar, lalu makin jelas. Bang, suaraku tercekat. Dengar suara itu. Jangan dibahas. Hardik Bang Ferry cepat. Mobil berguncang tiba-tiba seperti melewati batu besar. Tapi kami di jalanan aspal. Pintu mobil bergetar seolah ada yang menarik dari luar. Jangan lihat ke kaca spion, seru Bang Ferry. Aku menunduk, tangan gemetar menggenggam lutut. Nyanyian itu mendekat. Rasanya seperti suara itu merayap ke dalam telinga, dingin, menusuk tulang. Lalu, klakson mobil berbunyi sendiri, panjang. Mencekam, Bang Ferry menginjak gas sekencang-kencangnya. Begitu tiba di pos hauling berikutnya, kami melompat keluar dari kendaraan. Itu biasa di kilometer 11, 12, 17, 20, 29, 35, katanya terengah-engah. Kalau kamu dengar suara atau melihat sesuatu, pura-pura tidak tahu. Karena kalau kamu jawab, mereka akan ikut kamu pulang. Aku menelan ludah. Dalam hati aku sadar tempat ini bukan cuma dipenuhi manusia, tapi malam itu baru awal. Dalam tidurku aku bermimpi lagi. Kali ini aku berdiri di jalan kosong yang basah oleh hujan. Di ujung jalan ada seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih kotor. Dia menatapku dan tersenyum. Senyuman yang membuat darahku membeku. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin mengalir dari pelipisku. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Dari balik jendela yang buram oleh embun malam, samar-samar ku dengar suara itu lagi. Senandung lirih, persis seperti dalam mimpi. Perlahan aku mendekat ke jendela. Nafasku tercekat saat melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di luar sana. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Bajunya putih, lusuh, basah oleh gerimis. Ia berdiri diam, menyanyi. Suara itu begitu nyata menusuk sampai ke sumsum tulangku. Aku mundur perlahan, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokanku. Ketika aku berkedip, bayangan itu lenyap, tapi suara senandungnya tetap menggema di telingaku, seakan mengikutiku kemanapun aku pergi. Hari-hari berikutnya, ketenangan seolah lenyap dari hidupku. Di tempat kerja, aku jadi lebih sering melamun. Bayangan perempuan itu, senandungnya, jejak-jejak lumpur yang entah dari mana, semuanya membekas kuat.
Sampai suatu malam saat aku dan Bang Ferry pulang dari kota setelah membeli beberapa perlengkapan. Motor yang kami kendarai melaju perlahan di jalan tanah yang licin sehabis hujan. Ketika kami mendekati kilometer 35, hawa dingin aneh menyergapku. Bulan diselimuti kabut tipis. Jalanan tampak lebih gelap dari biasanya. Aku melihatnya. Sosok laki-laki berjalan tertatih di tengah jalan. Kepalanya tertunduk, pakaiannya compang-camping, tubuhnya berlumur lumpur. "Bang, stop!" Seruku spontan menepuk bahu Bang Ferry. Motor berhenti. Aku menunjuk ke depan. Tapi anehnya, Bang Ferry tidak melihat apa-apa. "Mau buang air?" tanyanya. Aku menggeleng cepat. "Lanjut aja Bang, cepat." Saat kami melaju lagi, motor tiba-tiba mati. Bang Ferry berusaha menyalakan mesin, berkali-kali mengengkol, tapi gagal. Aku turun, merasa ada sesuatu mendekat. Nafasku berat, seolah ada tangan tak kasat mata mencekikku. Lalu aku merasakan sentuhan dingin di bahuku. Aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. "Cepat Bang," teriakku setengah menangis. Akhirnya motor menyala setelah percobaan ketiga. Tapi saat kami baru mau tancap gas, motor kembali mati. Dalam ketakutan, aku menyadari sosok itu kini sangat dekat. Samar-samar, aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang hancur, berlumuran darah, matanya kosong menatapku. Tubuhku membeku. Aku tak bisa bergerak. Aku mendengar suaranya. "Kenapa kau tidak menolongku?" Aku terjatuh ke tanah, tubuhku menggigil hebat. Kesadaranku perlahan menghilang. Ketika aku sadar, Bang Ferry dan Bang Andri menatapku panik. Aku menangis tanpa sadar, meracau tentang rasa sakit yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Kami segera meninggalkan tempat itu, membiarkan motor hampir terbang di atas jalanan bergelombang. Di rumah, aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu tetap tinggal. Dan malam itu, mimpi itu datang lagi. Aku berada di jalan licin penuh lumpur. Sebuah dump truck terbalik, asap mengepul dari mesinnya. Dari balik kendaraan, sosok itu keluar, menyeret tubuhnya yang hancur ke arahku. "Tolong aku." Suaranya berat, penuh derita. Aku membeku. Kakiku menolak bergerak. Aku terbangun dengan teriakan tercekat di tenggorokanku. Keesokan harinya, Bang Novel membawa kabar buruk. Sebuah dump truck terguling di kilometer 35 saat mengendarai motor yang melaju kencang. Sopirnya luka-luka. Aku hanya bisa terdiam, tak berani menceritakan mimpiku. Tak berani menghubungkan semua kejadian aneh itu. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, kilometer 35 bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Dan aku mungkin telah membawa pulang bagian kecil dari kegelapan itu.
Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa. Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.